Hati umat Tuhan kadang-kadang tidak tergerak oleh sebab apa? Belas kasihan. Ya ada ini gimana nih hukumnya ini, gimana nih peraturannya nih. Ya, gimana nih peraturannya ini. Tapi padahal peraturan sekalipun tidak melarang. Sesama itu bukan hanya orang-orang yang mencintai kita sehingga kita gampang mencintai mereka. Ini kadang-kadang berbicara tentang apa? Orang-orang yang Tuhan tempatkan. Yang mungkin kita sukar untuk kita cintai, tapi Tuhan sudah tempatkan dalam ruang lingkup kita untuk kemudian kita mencintai mereka. Kita boleh simpulkan sedikit ya, bagaimana ada seorang ahli hukum yang datang bertanya kepada sumber hukum. Ya. Ahli hukum yang datang bertanya kepada sumber hukum. Lukas 10:25 katakan, pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Waduh, dia ahli hukum, dia sedang mencobai si pemberi hukum. Untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bahasa Inggrisnya, New King James Version, katakan lawyer, dia itu adalah pengacara. Ya, a certain lawyer stood up and tested him. Atau New International Version katakan an expert in the law, ahli dalam hal hukum. Dia bisa saja ahli dalam hal hukum, tapi ironisnya dia sedang bertanya, mencobai pembuat hukum. Yesaya 33:22 berkata, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia ahli hukum ini datang kepada Yesus Kristus yang tanpa dia sadari atau dia tidak mau sadari adalah juru selamat, adalah the Lord, ya, adalah Tuhan, si pemberi hukum. Tapi itulah ya. Kemudian kita tahu bagaimana kemudian kita sudah pelajari, bukan hanya dia datang untuk mencobai Yesus, tapi kemudian Yesus mencoba untuk menyatakan kepada dia bahwa masalah yang seringkali umat manusia miliki bukan karena mereka kurang pengetahuan, tetapi kurang melakukan, kurang perbuatan. Ya. Masalahnya bukan pengetahuan, tapi melakukan. Lalu Lukas 10:26-27 katakan, jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kita sudah pelajari ini ya. Lalu jawab orang itu, wah dia tahu semua. Itu sudah kita lihat. Hukum Taurat dari kitab Imamat, Ulangan semua itu sudah menyatakan tentang kasih itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah pelajari hal ini. Lalu kata Yesus padamu, jawabanmu benar, pernyataanmu itu benar, pengetahuanmu itu benar, tapi sekarang perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian maka engkau hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, waduh dia sekali lagi nih, dia mencoba terus, ya, dia membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Membenarkan diri dalam hal apa? Dia membenarkan diri dalam hal apa? Dia membenarkan diri dalam satu keyakinan dirinya bahwa dia sudah melakukan, dia sudah menjadi pelaku firman. Itu yang dia pikir, dia sudah menjadi pelaku firman. Pertanyaannya, apa betul dia sudah menjadi pelaku firman? Ya, apa betul dia sudah menjadi pelaku firman? Nah, itu seringkali kita harus dapat melihat juga, kita bagaikan orang-orang yang kita pikir kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki banyak doktrin dan lain sebagainya. Ya. Tapi sekarang mungkin pertanyaannya, adakah kita menjadi pelaku firman? Ada apa yang kita sudah ketahui? Adakah kita menjadi pelaku firman? Jadi dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Jadi kemudian Yesus menceritakan satu kisah. Ya, ada seorang Yahudi yang menderita. Tidak dikatakan dia orang Samaria, tapi sudah jelas dia adalah orang Yahudi ya, tidak disebutkan ya. Jadi ada orang Yahudi yang menderita. Lukas 10:30 katakan, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan-tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi kalau Anda pergi ya, kalau Anda pergi ke Yerusalem itu tempat yang agak ketinggian ya. Itu jalan menuju dari Yerusalem ke Yeriko itu jalannya itu sekitar 18 mil, kurang lebih 29 kilometer. Jadi kalau Anda pergi ke sana, Anda akan melihat padang gurun ya dari Yerusalem. Yerusalem kotanya banyak pohon dan lain sebagainya. Anda turun menuju ke Yeriko atau Laut Mati, Anda lihat ada perjalanan Anda semakin lama semakin turun. Kenapa?
Karena itulah jalan menurun yang penuh goa dari Yerusalem. Yerusalem ketinggiannya 2.600 kaki di atas permukaan laut. Yeriko itu minus 825 kaki. Jadi jalanan menurun. Ya. Itu adalah perjalanan dari Yerusalem, itulah jalannya menuju Yeriko, lalu kemudian Anda bisa pergi ke Galilea. Ya. Anda bisa pergi ke Galilea. Tidak dijelaskan secara rinci. Tidak dijelaskan secara rinci siapa orang yang menderita ini, karena fokus cerita bukan kepada dia, melainkan kepada mereka yang melihat keadaannya. Jadi tidak disebutkan siapa dia, tapi kemungkinan besar dia bukan orang apa? Samaria, tentu saja ya. Dia fokus cerita bukan kepada dia, melainkan kepada mereka yang melihat dia. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah orang ini hampir mati, tergeletak di pinggir jalan ya. Sedang apa? Dirampok habis-habisan. Kemudian Lukas 10:31 katakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Jadi dia turun, dia bukan naik ke Yerusalem, tapi dia turun. Yerusalem itulah ada Ka'bah di situ. Rumah-rumah orang-orang imam itu bisa di luar Yerusalem, itu bisa di mana saja, tapi tidak lagi dia sedang melakukan tugas pelayanan Ka'bahnya. Nanti kenapa saya tekankan ini? Karena ada orang bilang, wah, memang dia kan nggak boleh pegang orang yang yang hampir mati begitu, atau kan. Jadi ini dia tidak sedang melakukan tugas sebagai dia telah selesai melakukan tugasnya. Jadi dia turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa dia tidak membantu? Ada yang katakan, oh, imam kan dilarang memegang orang mati saat melayani Ka'bah, kecuali orang mati itu adalah kerabatnya sendiri ya. Anda bisa baca dalam Imamat 21 ayat 1-4. Tapi selain itu, tapi kan dia tidak tahu orang ini masih hidup atau mati, ya. Dia tidak tahu. Jadi dia bisa bantu dengan taat. Dan juga selain itu, argumennya dia juga sedang dalam perjalanan pulang dari pelayanan di Ka'bah Yerusalem. Dia berhak, dia tidak ada alasan untuk tidak membantu orang tersebut. Dia bisa, dia nggak ada alasan, oh nanti saya jadi najis dong kalau saya pegang orang mati. Loh, ini kan dia nggak tahu ini orangnya mati atau tidak. Dan juga dia kan sudah selesai. Dia larangan untuk memegang orang mati itu kalau dia mau melayani. Ini dia sudah selesai. Dia sudah selesai melayani. Apa dia takut jadi korban perampokan berikutnya? Atau dia takut bersentuhan dengan orang berdosa? Tidak diketahui. Alkitab tidak menceritakan apa alasannya atau motifnya. Tidak ada alasan, tidak ada motif. Yang hanya disebutkan Alkitab, intinya bukan motif-motif atau alasan, tapi intinya dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan. Jadi pentingnya itu bukan soal apa-apa, motifnya apa-apa, karena bukan. Dia tidak melakukan apa-apa. Lalu orang Lewi lewat, orang Lewi. Demikian juga seorang Lewi. Ya, likewise, seperti itu. Ya, likewise bahasa Inggrisnya. Demikian juga seperti seperti imam, orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa dia tidak membantu? Orang Lewi kan biasanya membantu di Ka'bah dan dapat menjadi asisten imam. Jadi dia jadi asisten, tapi tidak ada larangan bagi dia untuk memegang orang mati sekalipun. Dan bukan itu saja, dia sempat melakukan penyelidikan. Dia melihat orang itu, dia tahu orang itu sekarat, orang itu masih minimal masih menggap-menggap mau ambil nafas ya. Jadi dia tahu orang ini nggak mati. Kenapa dia nggak bantu? Ya, tapi sekali lagi dia tidak membantu orang yang sedang sekarat itu. Tidak ada alasan, tidak ada motif. Intinya dia seperti sang imam, sama-sama pemimpin rohani, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Lalu datanglah orang Samaria. Lukas 10:33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi bayangkan, umat-umat Tuhan kadang-kadang hatinya itu jauh dari belas kasihan. Hati umat-umat Tuhan kadang-kadang tidak tergerak oleh sebab apa? Belas kasihan. Ya ada ini, gimana nih hukumnya ini, gimana nih peraturannya nih. Ya, gimana nih peraturannya ini. Tapi padahal peraturan sekalipun tidak melarang. Imam dan orang Lewi itu tidak dilarang untuk membantu. Karena mereka dapat membantu. Mereka tidak ada larangan dari dalam hukum Taurat untuk membantu orang yang sekarat pada saat mereka dalam perjalanan pulang setelah melakukan pelayanan di Ka'bah. Tapi itulah masalahnya, bukan masalah apa-apa, tapi masalah hati yang tidak tergerak. Ya, kenapa?
Dan inilah yang dilakukan, inilah yang dimiliki oleh orang Samaria. Kenapa dia membantu? Karena adanya belas kasihan, adanya compassion, hati yang tergerak, adanya belas kasihan, hati yang lembut. Hati kita seringkali keras, saudara. Tapi hati Yesus lembut sekali ya. Hati Yesus itu lembut sekali. Lukas 7 ayat 13. Pada saat Yesus melihat seorang janda, satu-satunya anaknya itu meninggal. Apa yang dikatakan? Kalimat yang sama, kata-kata yang sama disebutkan sekarang dilakukan oleh Yesus. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Itu hati lebih dahulu. Hati kita. Ya. Kalau kita ingin mencintai sesama itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Mencintai sesama itu bukan sekali-sekali kita buat program. Tapi kita mencintai sesama itu karena keluar dari dalam hati yang tergerak oleh apa? Belas kasihan. Bukan karena supaya ada program dari Jemaat Fisdak, mari kita menjangkau orang-orang yang perlu untuk dijangkau, ya, mau kasih makan kepada para homeless dan lain-lain. Itu kan program yang sekali-sekali. Itu bukan hati yang menggerakkan, itu digerakkan oleh program, saudara. Tapi yang harus menggerakkan kita untuk membantu sesama, itu bukan karena kita supaya dilihat orang, supaya ada program gereja, tetapi itu biarlah hati kita yang tergerak. Hati kita yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, orang-orang yang sudah mendengarkan Yesus berkhotbah. Apa yang dikatakan? Waduh, Yesus ingin membuat mujizat supaya dia dikenal sebagai anak Allah. Bukan. Bukan supaya dia dilihat. Bukan supaya ada program yang Yesus bisa buat, yang bisa disaksikan oleh murid-muridnya. Semua yang dia lakukan itu oleh sebab dari dalam hati, saudara. Hati yang menggerakkan cinta, kasih kita kepada sesama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Hati yang tergerak, yang menimbulkan, yang oleh sebab belas kasihan. Hati yang tergerak, hati yang mencintai, adalah hati yang berbelas kasihan. Dan melakukan sesuatu untuk sesama. Melakukan sesuatu untuk sesama. Tapi itulah ya. Masalahnya dengan pemimpin rohani ini. Masalahnya dengan khususnya si ahli hukum yang mencobai Yesus itu. Dia tidak memiliki nilai yang sama. Sesama manusia itu ada beda-bedanya, ada kelasnya. Kalau sesama saya itu ya mungkin sesama kayanya dengan saya, sesama pengetahuannya dengan saya, sesama warna kulit dengan saya, dan lain sebagainya. Kita membeda-bedakan orang dengan nilai-nilai yang berbeda. Ya, kita bilang, oh ini orang kaya, oke, sesama orang kaya. Oh dia miskin, dia bukan satu nilai dengan kita, satu kelompok dengan kita. Itulah. Jadi bagi ahli hukum ini, orang Samaria bukanlah satu nilai dengan mereka. Orang Samaria itu adalah, kalau kita baca ayat ini, ayat Yohanes 4 ayat 9, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka tidak boleh menerima minuman yang diberikan orang Samaria. Ya. Orang Samaria itu pada saat Yesus dituduh melakukan mujizat dan lain sebagainya, orang Yahudi katakan, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Jadi itu dianggap rendah sekali. Yohanes 8 ayat 48, Yohanes 4 ayat 9. Bahkan bagi orang Yahudi, kalau ada makan bersama dengan orang Samaria, Anda sama saja makanan itu makanan yang halal, tapi pada saat Anda duduk berdampingan makan dengan orang Samaria, Anda bagaikan makan babi, saudara. Haram. Jadi makanan Anda itu jadi berubah menjadi daging babi bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena bukan makanannya itu menjadi masalahnya. Masalahnya orang Samaria yang duduk bersama-sama dengan Anda. Tapi orang Samaria yang tahu bahwa mereka itu sedang dilecehkan, dikecilkan, ya, dan mereka juga saling tidak suka dengan lain. Tapi tetap saja dalam kisah ini orang Samaria tersebut apa? Melakukan sesuatu karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, Lukas 10 ayat 34 sampai 37, mari kita baca ya. Ayat 34 sampai 3. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. 6 hal dia buat. Menyiraminya dengan minyak dan anggur, ya. Minyak itu untuk menyembuhkan, ya.
anggur itu untuk apa? Seperti disinfektan supaya jangan sampai infeksi dia ya. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dia yang jalan, menuntun orang yang membencinya ya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ingat kita sudah pelajari bahwa apa itu artinya mencintai sesama seperti Yesus yang mencintai. Yesus mencintai sesama, Yesus seperti mencintai jemaatnya, dia merawat dan mengasuhnya. Itu arti mencintai sesama. Ia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar, 2 gaji, 2 hari kepada pemilik penginapan. Rawatlah katanya ya. Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia nggak tahu nih orangnya siapa yang dia sedang bantu. Tapi dia rela untuk membantu. Bagaikan dia sedang membantu dirinya sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Rawatlah, ya, rawatlah, bantulah orang-orang seperti Anda merawat, membantu diri Anda. Mencintai sesama. Jadi, belanjakan, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah? Kemudian Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat tersebut. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi, untuk saat ini, siapa sesama kita? Siapakah sesamaku manusia pada saat ini? Saya bukan hanya berbicara tentang sesama manusia itu adalah siapa saja, bukan dari warna kulit yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, keadaan yang berbeda, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita melihat bahwa sesama manusia itu adalah tetangga kita. Who is your neighbor? Ya, atau dengan siapakah sesamamu? Tetangga yang kita kasih, seringkali sesama manusia yang kita kasih itu seringkali bukanlah tetangga yang kita pilih. Kenapa bahasa Inggris kan? Bahasa Inggrisnya who is your neighbor? Itu bicara seakan-akan sebagai tetangga ya. Kita seringkali kan suka pilih tetangga. Maksud saya, kita biasanya mau kalau kita bangun rumah atau apa ya, mari kita kumpul lah ya, tetangga demi tetangga ya. Seringkali itu untuk orang Indonesia di Amerika itu seringkali terjadi ya. Kalau sudah muncul satu tempat, waduh, kita panggil sahabat-sahabat kita, marilah kita masuklah, tinggal di tempat sebagai tetangga yang bersamaan. Itu seringkali kita buat. Kita pilih tetangga-tetangga kita, siapa yang mau tinggal di samping kiri kanan kita. Atau bukan hanya orang Indonesia, tapi orang-orang Amerika sekalipun, kadang-kadang mereka tidak mau orang ada, tidak semua. Mereka tidak mau orang dari suku dari bangsa lain atau warna kulit lain berada dalam komunitas neighborhood mereka. Nggak mau mereka. Kalau ada orang berkulit lain beda masuk ke dalam neighborhood mereka, wow, pergi semua mereka. Seringkali terjadi demikian ya. Itu seringkali terjadi demikian di Amerika. Jadi tapi sekali lagi, tetangga yang kita kasih, sesama kita yang kita kasih seringkali bukanlah tetangga yang kita pilih, melainkan tetangga yang Tuhan pilihkan untuk kita. Tuhan yang tentukan. Faktanya, tetangga ini, sesama ini, seringkali bukan tetangga, bukan sesama yang akan kita pilih. Kita nggak mau mereka sesungguhnya. Bukanlah tetangga yang akan kita pilih seandainya Tuhan tidak melakukan pilihan tersebut. Jadi, ini bukanlah pada saat kita berpikir tentang sesama. Sesama itu bukan hanya orang-orang yang mencintai kita sehingga kita gampang mencintai mereka. Ini kadang-kadang berbicara tentang apa? Orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang mungkin kita sukar untuk kita cintai, tapi Tuhan sudah tempatkan dalam ruang lingkup kita untuk kemudian kita mencintai mereka, untuk mengasuh dan merawat mereka. Ya, satu statement menarik sekali ditulis oleh J.K. Chesterton dalam bukunya yang berjudul Heretics, ya. Chapter 14, dia tuliskan, menarik sekali ini, kalau kita mencerna apa yang dinyatakan sini sangat menarik. Dikatakan apa? Kita berteman, we make friends, we make our friends. Kita mencari sahabat, ya, kita mencari sahabat, kita berteman, ya. Dan seringkali we make our enemies, kita membuat musuh. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan tetangga kita. Tuhanlah yang menempatkan tetangga kita. Bahasa kitab suci menunjukkan kebijaksanaan yang begitu mendalam ketika diucapkan. Bukan tentang kewajiban seseorang terhadap kemanusiaan, tetapi kewajiban seseorang terhadap sesamanya. Jadi seringkali kita bilang, oh kita sedang melakukan kebaikan kita sedang melakukan program-program kemanusiaan.
Ya, kita melakukan program kemanusiaan. Oke, kenapa? Oh, ada banjir di Indonesia. Oke, mari kita kirim bantuan kemanusiaan. Oke, dia katakan itu bukan itu. Dia katakan bukan kemanusiaan. Jadi saya ulangi ya. Kitab suci menunjukkan kebijaksanaan yang begitu mendalam ketika diucapkan bukan tentang kewajiban seseorang terhadap sesama, bukan kewajiban seseorang terhadap kemanusiaan, bukan. Tetapi kewajiban seseorang terhadap sesamanya. Kita bisa bantu orang di Indonesia yang kebanjiran, yang kena gempa bumi, entah di Indonesia, di Amerika juga ada yang kebanjiran dan lain itu. Kita bantuan kemanusiaan, oh itu gampang. Tetapi sekarang adakah yang kewajiban kita yang utama itu dikatakan apa? Terhadap sesama tetangganya, tetap terhadap sesamanya atau tetangganya. Kewajiban, ini dikatakan, kewajiban terhadap kemanusiaan seringkali terbentuk melalui pilihan yang bersifat pribadi. Oh, saya suka orang di Texas. Oke, saya kirimkan bantuan kemanusiaan saya ke Texas. Oh, di Manado banjir. Saya karena suka Manado, saya kirimkan bantuan kemanusiaan saya ke Manado. Yang bersifat itulah pilihan yang bersifat pribadi atau bahkan pilihan yang menyenangkan. Oh, kalau saya bantu orang di Indonesia, aduh itu menyenangkan saya. Ya, saya sudah memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, dia katakan, namun kita harus mengasihi sesama kita karena dia sudah ada di sana. Dialah contoh kemanusiaan yang sebenarnya yang diberikan kepada kita. Jadi ada orang, dengan kata lain yang dikatakan, sesama kita itu adalah orang-orang yang seringkali sudah ada dalam ruang lingkup kita, tapi kita seringkali memberikan nilai yang rendah kepada mereka. Jadi seperti orang Yahudi, dia tidak melihat bantuan kemanusiaan atau apa, dia sedang melihat orang Samaria ini nilainya lebih rendah dari mereka. Mereka tidak layak untuk dicintai. Seperti mereka merawat, mengasuh dirinya sendiri. Itulah sebabnya imam lewat, orang Lewi lewat. Ya, karena dia tidak melihat nilai mereka yang sama. Karena apa? Mungkin adanya prejudis, adanya masalah-masalah yang sudah terjadi, sehingga kita nggak mau boro-boro mau bantu. Aduh, melihat orangnya saja saya nggak mau pendeta. Mungkin kan orang tersebut telah menyakiti kita. Orang-orang tersebut telah melukai perasaan-perasaan kita. Kita nggak akan pernah mau bantu mereka. Kapok dulu kan, buat mereka dulu kapok. Baru tahu mereka rasa dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya sesama kita itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan, Tuhan berikan berada dalam satu ruang lingkup dengan kita. Walaupun orang-orang tersebut tidak mungkin kita sukai. Jadi siapa mereka? Itu bisa saja anggota keluarga. Sesama yang kita tidak pilih adalah anggota keluarga. Sesama pertama kita adalah ada di dalam keluarga kita. Kita tidak memilih mereka. Mereka sudah diberikan kepada kita. Kita telah dijebloskan bersamaan. Kita telah digabungkan bersama-sama dengan mereka. Dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Dan kita sekarang dipanggil untuk mencintai mereka. Mereka inilah juga yang Yesus maksudkan. Cintailah sesamamu. Seringkali kita tidak mencintai anggota keluarga kita sendiri. Karena kita pikir mereka telah melukai kita dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak mencintai lagi mereka. Padahal mereka adalah darah daging kita sendiri. Tapi yang sama yang kita tidak pilih, yang Tuhan tempatkan itu dapat saja anggota keluarga kita, anak yang terhilang, ya, anak-anak yang terhilang mungkin dalam keluarga kita, anggota-anggota keluarga yang telah terhilang, yang kita sudah tidak mau, kita lebih suka menginjil kepada orang lain daripada menginjil kepada anggota keluarga kita sendiri. Yang berikutnya, komunitas yang tidak kita ingini. Ini sesama kita seringkali pikir, wah kita harus menjangkau orang dalam orang-orang, betul, orang-orang dari suku lain, orang-orang dari bangsa lain, orang-orang dari kebudayaan lain. Oh, kita harus jangkau mereka, itu jadi misionaris pada mereka. Tapi kadang-kadang sesama kita itu bukan yang mereka itu. Tapi mereka yang bahkan sudah ada dalam komunitas, tapi sekarang komunitas yang kita tidak ingini. Komunitas yang kita tidak ingin. Ini bisa terjadi dengan kata lain pada komunitas gereja yang mungkin pendetanya, pemimpinnya, atau anggotanya kita tidak lagi suka pada saat kita dikecewakan, ya, dilukai, dan kita merasa bahwa komunitas ini tidak lagi dalam situasi ideal, tidak lagi dalam situasi ideal yang kita harapkan. Mereka jugalah yang Yesus maksudkan, cintailah sesamamu.
Seringkali kita lebih gampang untuk menjangkau sekali lagi menjadi apa? Membawa kabar ya, membawa kabar kepada orang-orang lain daripada hanya kepada anggota-anggota gereja yang sekarang Tuhan sudah tempatkan bersama-sama dengan kita. Itulah juga yang harus menjadi sesama yang kita tidak pilih, tapi Tuhan telah pilih, Tuhan telah tempatkan di tengah-tengah kita. Inilah tantangannya, saudara ya. Anggota keluarga, komunitas gereja yang kita tidak ingini. Kita tidak mau menjangkau mereka. Kenapa? Ya, karena kita sedang berfokus kepada diri saya. Saya tidak bisa. Coba kita lihat anggota keluarga. Oh, saya sudah dilukai. Demikian dengan komunitas gereja. Oh, saya telah dikecewakan di gereja ini dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu berfokus kepada saya dan saya. Tapi coba kita lihat perbedaan antara orang Lewi ya, orang Lewi dan imam dengan orang Samaria. Orang Lewi berkata, apa yang nantinya terjadi dengan saya? Itu mereka kata, apa yang akan terjadi dengan saya? Mungkin tangan saya jadi kotor, tangan saya jadi najis, dan lain sebagainya. Tapi orang Samaria itu berkata apa? Apa yang nantinya terjadi dengan dia? Apa yang terjadi dengan dia? Komunitas yang sudah apa? Sudah terbentuk, yang sudah ada dalam diri orang Samaria itu. Dia bukan hanya dia tidak berfokus kepada apa yang saya rasakan. Kenapa orang-orang Yahudi ini, pasti orang Yahudi ini ya, dia sedang mencela saya dan lain sebagainya. Dia telah melukai saya. Tapi gantinya dia berpikir kepada saya dilukai, saya dihancurkan, saya dikecewakan. Dia katakan, apa yang terjadi jika dia tidak dibantu? Anda pernah melihat film mungkin Hacksaw Ridge ya? Ini cerita tentang orang Advent ya, yang bernama Dos ya, yang bernama Dos. Anda pernah lihat bagaimana dia telah difilmkan? Ini kisah nyata ya. Kisah nyata tentang Dos ini ya. Dia pada saat dia dilatih, dia itu di perang dunia, saya percaya perang dunia kedua ya, atau pertama, saya lupa. Tapi dia tidak mau memegang senjata. Kenapa? Karena dia merasa yakin bahwa Tuhan tidak ingin dia untuk menggunakan senjata. Jadi dia dihajar, dianiaya dia oleh sahabat-sahabat di baraknya. Wah, dibuat menderita sekali ya. Dia dibuat menderita sekali karena dia tidak mau memegang senjata. Dia dianiaya, tapi dia tetap mau dia ingin membantu dalam peperangan sebagai tenaga medis ya. Itulah Hacksaw Ridge ya. Nah, ini dalam satu filmnya dia katakan apa? I don't know, I'm going to leave myself. Kalau dia katakan saya tidak tahu apakah saya dapat hidup dengan satu keyakinan yang bersih kalau saya tidak melakukan apa yang saya yakini. Jadi keyakinannya dia apa? Dia tidak mau memegang senjata. Dia hanya mau menjadi apa? Dari segi medis. Jadi dia diketawai, dikecewakan, dianiaya dia. Wah, hebat sekali. Anda melihat buku yang menceritakan tentang Dos ini ya. Dan juga film tentang dia. Tetapi pada satu saat mereka berada dalam satu pertempuran. Ya, dalam satu pertempuran yang begitu hebat. Dan dia menyelamatkan begitu banyak orang. Desmond T. Doss ini ya. Misi dia bukan untuk membunuh. Misi dia itu adalah untuk menyelamatkan. Dan dia menyelamatkan satu demi satu, bukan hanya orang-orang Amerika yang dia angkat turun dari satu tebing ya, dia bawa, tapi juga orang-orang musuh-musuh juga dia turunkan. Ini dia ya, ini ada gambar di mana tempat yang sama yang ada filmnya ya. Jadi dia menyelamatkan 75 orang, angkat satu persatu ya, dia tidak peduli. Dia angkat juga orang-orang yang pernah menganiaya dia dianiaya oleh sebab dia tidak mau memegang senjata. Tapi itulah kehidupannya. Dia memikirkan apa yang akan terjadi kepada orang-orang ini kalau saya tidak bisa bantu. Termasuk musuh-musuh mereka sekalipun. 75 orang diselamatkan. Itulah sebabnya dia mendapatkan medal. Ya, dan didapatkan medal. Desmond Doss ini mendapatkan medal. Inilah satu kehidupan ya. Satu kehidupan yang diberkati. Ya, oleh sebab apa? Seperti Albert Einstein kita katakan ya. Bahwa kehidupan, I believe in one thing. Albert Einstein katakan, saya percaya satu hal. Bahwa kehidupan yang satu ini, ya, kalau kita tidak hidupkan untuk membantu orang lain, untuk membantu merawat orang lain, itu tidak berarti. Kenapa? Karena seperti anak manusia. Saya tidak sempat tulis dalam bahasa Indonesianya. Matius 20:28. Seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya, kehidupannya, sebagai ransom, sebagai penebus bagi banyak orang. Itulah
misi daripada Tuhan. Itulah yang misi yang dimiliki oleh orang Samaria. Dan itulah yang seharusnya menjadi misi saudara dan saya ya. Kita bukan melihat diri kita sehingga kita bisa mencintai orang lain, tapi kita melihat orang lain. Hati kita harus selalu tergerak seperti hati Yesus yang tergerak melihat keberdosaan umat manusia. Dan dia datang untuk menebus kita. Kiranya hati yang tergerak untuk mencintai oleh belas kasihan akan membawa kita untuk melakukan yang dapat kita lakukan untuk mengasuh, merawat orang-orang di sekitar kita yang sudah masuk dalam lingkungan kita, membantu mereka agar juga mereka dapat memiliki satu kehidupan yang berarti. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.